Sudam berhasil memperoleh sekitar 19 juta suara. Mereka akan tampil dalam episode spesial bertajuk TXT is Here. Jungkook baru-baru ini mendapatkan kritikan dari netizen. Wah, kok bisa kayak gitu sih? Halo teman-teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update berita seputar dunia per-K-popan yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan tanpa banyak cakap-cakap lagi, yuk kita kepoin seperti apa sih berita yang lagi hangat. Di berita pertama ada kabar bahagia nih untuk para Loki. Datanya dari Secret Number Sudam, yang mana Sudam berhasil menduduki peringkat pertama dalam pemilihan ulang tahun artis bulan November yang paling ingin dirayakan. Sudam Secret Number menduduki peringkat pertama nih dalam pemungutan suara ulang tahun artis November yang diadakan oleh platform fandom global Pentu. Dalam pemungutan suara yang dilakukan di antara pengguna Pentu di seluruh dunia dari tanggal 21 September hingga tanggal 4 Oktober, Sudam berhasil memperoleh sekitar 19 juta suara, atau jika dipersentasekan bisa mencapai 41,43% suara. Dengan hal ini, fandom Secret Number yaitu Loki membuat video ucapan selamat ulang tahun. Video ini akan disiarkan dalam poster digital di stasiun Universitas Hongik mulai tanggal 1 hingga tanggal 10 November. Dalam pemungutan suara ulang tahun artis November yang diadakan oleh Pentu, seperti yang sudah kita bahas tadi, Sudam kan menempati peringkat pertama nih. Nah, di peringkat keduanya itu ada Shooting Keplo. Kemudian di juara ketiga ada Chonlo NCT. Di posisi keempat ada Hongjong Etis. Dan di posisi kelima ada Wooyoung Etis. Sementara itu, video dukungan ucapan selamat kepada Shooting yang berada di peringkat kedua akan disiarkan di poster digital Sinchon Uplex mulai tanggal 11 hingga tanggal 20 November. Selain itu, iklan perayaan ulang tahun artis K-pop peringkat 3 hingga 5 dapat dilihat di papan display elektronik ruangan di Seoul Marina, tempat Pentu Studio berada selama bulan November. Wow, sekali lagi congratulations ya untuk para pemenang. Dan berbicara tentang Sudam, Sudam ini adalah member Secret Number yang lahir pada tanggal 9 November 1999 dan zodiaknya adalah Scorpio. Namanya itu berarti kolam yang bersinar dan kerap dipanggil Dami. Dulunya Sudam diketahui merupakan seorang ulzang nih, yang diketahui belajar tarian tradisional Korea dan menempuh pendidikan di Ewha Women's University dan mengambil jurusan Dance and Korean Dance. Fakta lain tentang Sudam adalah dia itu suka kimchi, kimbap, sushi, dan salmon. Ia juga lebih menyukai es kopi daripada kopi panas. Poin menawan dari seorang Sudam adalah mata dan lesung pipinya. Untuk hobi dari Sudam adalah berbelanja dan nonton film. Adapun untuk role modelnya adalah Suzy. Wow, bentar lagi Sudam ulta nih guys. Dan Sudam juga tentunya pasti akan sangat senang dengan hadiah yang sudah kalian berikan untuknya. Di sisi lain, member dari Secret Number yaitu Dita menjadi perhatian media Korea usai status kerajaannya. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin dalam episode ke-405 acara hiburan JTBC Knowing Brothers, Bong Seok-kyung, Park Jun-hyung, Ayumi, dan banyak idol global lainnya muncul nih dan mengadakan acara kompetisi mengenal kata-kata Korea. Dalam artikel yang ditulis oleh reporter berita Soyuna dari Newsen, dituliskan bagaimana Dita membeberkan nama lengkapnya yang panjang. Dan ketika dirinya ditanya apakah semakin panjang namanya maka semakin tinggi statusnya, Dita menjawab dengan mengatakan, 3 kata sebelum anak Agung Ayu berarti anak yang berharga, artinya bangsawan, dan selebihnya adalah namaku. Kemudian Dita juga ditanya apakah dirinya tinggal di istana dan apakah dia seorang bangsawan. Dita pun menjawab, saya bangsawan Bali. Jadi kalau saya ke Bali ada anggota keluarga yang tinggal di istana, tapi saya tinggal di rumah. Mengenai alasan kenapa ia jatuh cinta dengan K-pop, Dita menjawab, saya menyukai To Anyone Sunbae, jadi saya banyak melakukan cover dance. Saat saya masih SMP dan SD, saya selalu berperan sebagai senior Parkbom. Dan lanjut kita masuk ke berita kedua, kita akan membahas tentang update berita mengenai TXT. Yorobun, lagu terbaru TXT yaitu Chasing That Feeling berhasil mengalahkan NCT 127 dengan lagu Fact Check di Music Bank. Sebenarnya untuk minggu ini, Music Bank itu tidak tayang, namun tetap mengumumkan pemenang dengan nominasinya adalah Chasing That Feeling dari TXT dan lagunya NCT 127 yang Fact Check. Lagu Chasing That Feeling milik TXT dirilis pada tanggal 13 Oktober. Sedangkan lagu NCT 127 yang Fact Check dirilis pada tanggal 6 Oktober. Nah, inilah yang membuat kedua lagu tersebut dapat bersaing di Music Bank minggu ini. Dan nampaknya baik MOA dan juga NCTzen memberikan dukungan yang besar kepada boy group favorit mereka. Hal tersebut juga dapat dilihat kok dari jumlah voting penggemar di Music Bank untuk TXT dan NCT 127. Jumlah voting penggemar pada Chasing That Feeling TXT adalah 1972 poin.
Dan untuk NCT 127 yang pack check mendapatkan 2000 poin. Dan total poin keseluruhan untuk TXT itu mencapai 8897 poin. Sedangkan untuk NCT 127 mendapatkan 5714 poin. Nah, total poin itulah yang membuat Chasing That Feeling miliknya TXT berhak membawa piala kemenangan di Music Bank pada minggu ini. Kemenangan kali ini juga menjadi kemenangan pertama untuk Chasing That Feeling TXT di Music Bank. Di sisi lain, TXT bakal berkolaborasi nih dengan figur terkenal dari negeri matahari terbit. Tapi teman-teman, bukan idol J-pop atau aktor ya, melainkan sosok anime bocah bandel paling terkenal, yaitu Shin-chan. Seperti yang sudah dilaporkan oleh Sumpi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 yang lalu, agensi TXT yakni Big Hit Music mengumumkan kolaborasi dengan Crayon Shin-chan yang pertama kali tayang pada tahun 1992 ini. Member-member TXT diketahui muncul dalam dua versi Crayon Shin-chan. Yang pertama adalah dalam serial di TV. Mereka akan tampil dalam episode spesial bertajuk TXT is Here dan akan mengajarkan penggemar gerakan dance lagu mereka yang Heavy Falls. Episode ini akan ditayangkan di TV Asahi Jepang pada tanggal 28 Oktober mendatang. Menariknya adalah para personel TXT benar-benar merekam dialog mereka dalam bahasa Jepang. Mereka juga akan menjadi pengisi suara untuk versi dubbing dalam bahasa Korea. Selain dalam serial TV, TXT juga nanti akan muncul dalam versi komik Crayon Shin-chan. Di luar itu, juga akan dirilis nih merchandise khusus dengan wajah TXT versi komik ala dunia Shin-chan. Bersama dengan pengumuman ini, dirilis pula sejumlah teaser kemunculan TXT dalam serial tersebut. Dalam satu foto, diperlihatkan para member TXT dan Shin-chan tengah bersama. Mereka tampak memegang lightstick khas grup K-pop ini. Dan Shin-chan juga tampak begitu antusias. Para personel TXT juga tampaknya mirip dengan gaya mereka di comeback terakhir, seperti Hyun Kai dengan rambut pirang dan Yeonjun dengan rambut pink. Selain itu, ada juga nih ilustrasi TXT dengan Shin-chan dalam gaya chibi. Selain ilustrasi, dirilis pula preview untuk episode dengan kemunculan TXT di rumahnya Shin-chan. Diperlihatkan bahwa Shin-chan membawa TXT ke rumahnya. Mereka bertemu dengan ibu Shin-chan yaitu Misae serta adiknya Himawari. Misae tampaknya terkejut dengan kehadiran TXT, tapi kemudian mereka tersipu nih dan juga berbinar ketika melihat wajah tampan dari para member TXT. Dan ya Rubun, gimana? Apakah kalian sudah tidak sabar untuk menantikan bagaimana episode spesial bersama dengan TXT? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar bagaimana perasaan kalian. And for the last topic, kita akan membahas tentang update berita dari Trejo. Sebelumnya, bagian 2 dari video penampilan untuk lagu lanjutan Treasure BOMB Kaboom First dari full album kedua Treasure dirilis pada tanggal 20 pukul 6 sore. Sebenarnya sangat tidak biasa jika dua video performance dari sebuah lagu dirilis bersamaan. Nah, mengenai hal tersebut, YG Entertainment menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memenuhi penantian panjang dan fakta bahwa lagu tersebut diproduksi untuk menanggapi dukungan antusias dari para Treasure Maker. Selain video pertunjukan berkualitas tinggi yang sebanding dengan video musik resminya, video koreografi dengan konsep unik ini diharapkan dapat memanjakan mata dan telinga dari para penggemar musik dengan pesona yang berbeda. Koreografi yang baru diperkenalkan juga sangat menarik nih. YG berkata, intinya adalah dance yang secara bijaksana mengekspresikan perasaan yang meluap-luap terhadap orang lain. Koreografi bagian refrainnya dibuat secara intuitif, sehingga siapapun dapat mudah mengikutinya menggunakan tantangan tarian TikTok Bomb. Adapun untuk Bomb Kaboom First itu menambahkan nuansa hip-hop ala Treasure melalui beberapa modifikasi lirik dan aransemen pengiring. Meskipun tidak ada kegiatan resmi, lagu itu diperkirakan akan mendapatkan respon yang baik karena menduduki puncak chart Hot Trending Songs Billboard dan mendapatkan popularitas sebagai challenge dance di berbagai sosial media. Adapun untuk Treasure, baru-baru ini merilis full album kedua yang bertajuk Reboot. Bukan reboot bahasa Indonesia teman-teman, tapi reboot bahasa Inggrisnya, jangan salah paham loh. Dan mereka juga sekarang aktif melakukan promosi. Wow, amazing! Di sisi lain, ada salah satu member dari Treasure, yaitu Jungkyu, baru-baru ini mendapatkan kritikan dari netizen. Wah, kok bisa kayak gitu sih? Nah, teman-teman, kritikan yang dilayangkan kepada Jungkyu itu terjadi usai ditayangkannya episode terbaru dari Treasure Map. Dalam episode terbarunya, ada salah satu adegan di mana Jungkyu memberitahu anggota lain apakah mereka mengetahui jika makanan tahu ternyata dibuat dari kacang. Jungkyu juga mengaku nih bahwa dirinya pada awalnya tidak mengetahui jika tahu merupakan hasil olahan dari kacang. Mendengar perkataan Jungkyu, para anggota lain pun hanya tersenyum saat menanggapinya. Namun, kepolosan Jungkyu itu ternyata membuat K-Nest cukup terkejut dengan tingkat kepolosan para idol, sampai-sampai tidak mengetahui bahan dasar pembuatan tahu. K-Nest bahkan juga memberikan komentar yang cukup pedas kepada Jungkyu dikarenakan hal tersebut.
Dan coba kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea. Bodoh sekali, ada apa sih dengan anak-anak yang melindunginya? Bahkan anak-anak TK mengetahui loh fakta ini. Kamu juga dapat dengan mudah mempelajarinya dari buku. Sejujurnya, aku tidak bisa memahami idol yang menjadikan ketidaktahuan atau kepolosan sebagai titik menarik mereka. Aku memahami ini, aku mengetahui betapa bodohnya biasku dan meninggalkan fandom. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak mengetahui fakta ini. Namun meskipun begitu, ada pula komentar yang memberikan pembelaan kepada Jungkyu. Dan seperti inilah bagaimana salah satu komentar dari netizen. Mungkin hanya karena dia tidak tertarik untuk memasak. Atau mungkin karena orang tuanya tidak mengizinkannya berada di dapur. Opaku juga begitu kok, orang tuanya tidak mengizinkannya memasak. Sehingga dia pun tidak tahu cara memasak ramen. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, maybe, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry banget. Dan nanti kalau aku ada misinformasi nih, ntar langsung aja ya koreksi di kolom komentar. Thank you so much. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.